Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita muliakan, para sesepuh, pinesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai lembaga dan juga ormas, wabil khusus pengurus daerah Muhammadiyah yang datang sudah memberi surat. Langsung ada permintaan ngisi kajian di majelis tablik yang kita takdimi takmir Masjid At-Taqwa SMP Muhammadiyah 12 GKB yang menyelenggarakan acara kita pada malam hari ini beserta ibu-ibu dari apa tadi namanya? Oh ya, Umat Gresik Peduli, UGP, UEMAN-nya gue pikirin, Umahat Gresik Peduli. Barakallahu fikum. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau Ustadz Abdul Somad ditambahi juga yang belum kawin maupun belum sunat. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di sebaik-baik tempat di bumi Allah, di masjidnya. Mudah-mudahan setiap langkah yang Bapak Ibu ayunkan ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicurah-curahi rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita akan mendapatkan kehidupan akhirat yang baik di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat Allah itu seperti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikaruniai kelembutan hati, kelembutan tutur kata, kelembutan tingkah laku, sebagaimana firman-Nya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah engkau lembut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada umatmu, kepada orang-orang yang ada di sisimu. Wa hafatsumul malaikah, dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu seperti ini.
Mudah-mudahan kita semua dinaungi sayap-sayap malaikat, karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Kalau jumlah manusia dengan jumlah malaikat pencatat amal, lebih banyak pencatat amal 2 kali lipat. Kalau malaikat-malaikat ini disebut lebih banyak daripada jumlah malaikat pencatat amal, maka dia jumlahnya sangat besar. Beredar di antara langit dan bumi, setiap kali ada majelis di bumi, malaikat itu pun turun menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir di majelis. Ketika majelisnya selesai, naik menghadap kepada Allah, melaporkan nama orang yang dinaunginya, memohonkan ampunan untuknya, memintakan surga baginya. Dan malaikat-malaikat ini akan dipersilahkan berada di sisi Allah, menunggu orang yang dinaunginya. Kelak ketika orang itu berada dalam pengadilan Allah, maka mereka akan menjadi pembelanya. Maka kalau Bapak Ibu itu sering hadir majelis ilmu, satu majelis ilmu itu satu rekrutmen untuk mendapatkan satu anggota tim pembela di akhirat. Ibu-ibu biasanya rajin, seminggu pisan, naik setahun ya ping 50. Belum bulan Ramadan kuliah subuh, kuliah tarawih. Sama takjilan 3 kali 30, 90 ditambah 50, 140. Setahun mengumpulkan 140 pengacara dari kalangan malaikat untuk menjadi pembelanya kelak di hadapan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka ketentraman dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketentraman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan bermajelis ilmu berarti mengingat Allah. Dan mengingat Khalik pencipta itu menentramkan, sementara mengingat makhluk ciptaan itu bikin gelisah. Bapak-bapak yang sandalnya baru aja datang ke masjid itu bikin gelisah. Ketuker enggak nanti itu baru sandal. Tadi parkirnya rodok mepet, engko kayak kesenggol orang. Ini mengingat makhluk itu bikin gelisah. Kendaraan, rumah juga bikin gelisah, apalagi cicilannya belum selesai. Nginget anak sendiri saja gelisah, Pak. Apalagi yang pada ingat anak orang, tambah gelisah. Ingat istri sendiri juga gelisah. Yang ini tidak usah dilanjutkan, bahaya. Jadi ingat makhluk gelisah, tapi kalau ingat Allah tentram, karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menakdirkan semua urusan kita, yang dia itu maha tahu, tidak pernah bodoh. Yang dia itu maha benar, tidak pernah keliru. Yang dia itu maha adil, tidak pernah zalim. Yang dia itu maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Maka kita tentram. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Amin. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di sisi Allah daripada di sisi manusia. Amin. Karena terkenal di sisi manusia itu merepotkan, Pak. Acaranya sudah selesai, foto-fotonya 15 menit sendiri. Itu kalau orang terkenal repot. Sudah mau boarding pesawat, sudah dipanggil, banyak yang masih minta foto. Susah. Mau belanja di warung aja diajak foto. Repot. Padahal banyak orang terkenal hanya di dunia, ketika mati sejarah hidupnya hanya 3 baris. Nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, di atas nisan tulisan itu, nisannya lumutan. Tragis. Tetapi ada orang-orang yang bahkan setelah kematiannya
jauh setelah kematiannya, masih dikenang dengan kebaikannya, masih didoakan namanya, masih diikuti teladan-teladannya. Termasuk ini bulan Dzulqa'dah mau Dzulhijjah, kita ingat yang namanya Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam hidup, berapa banyak yang kenal, Pak? Sedikit. Berapa banyak yang sayang, Bu? Lebih sedikit. Berapa banyak yang selalu mendoakan beliau? Lebih sedikit lagi. Tapi hari ini 9 kali sehari semalam ratusan juta orang mengatakan kama shallaita ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dulu pas beliau hidup malah tidak begitu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil manusia berhaji, wa adzin fin nasi bil hajj. Hei Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Ibrahim bingung, bagaimana aku memanggil mereka ya Allah? Mereka tinggal di tempat-tempat yang jauh, di negeri-negeri yang jauh. Bagaimana aku manggil mereka ya Allah? Gak punya Instagram, gak punya YouTube, gak punya WhatsApp, pengeras suara saja gak punya. Bagaimana aku memanggil mereka ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasmu memanggil, aku yang akan mendatangkan mereka. Maka sampai hari ini panggilannya Ibrahim tetap bergema. Jutaan orang memenuhi panggilannya setiap tahun. Dan antrinya makin panjang. Di Gresik daftar sekarang berangkat tahun berapa, Pak? Hah? Antri 35? Panjang, Pak. Itu panggilannya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Yang dengan syiarnya pula besok tanggal 10 Dzulhijjah ada berapa kambing, berapa sapi, berapa domba, berapa unta yang akan mendapat kehormatan untuk dialirkan darahnya sebagai ibadah taqarrub, kurbannya umat Islam. Itu contoh paripurna. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril alaihi salam. Hai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan itu. Jibril mengatakan sami'na wa ata'na ya Rabb. Kemudian dia umumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku mencintai si fulan karena Allah, maka cintailah oleh kalian si fulan karena Allah. Maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Kalau sudah dicintai penduduk langit, hanya soal waktu cinta itu turun ke bumi. Inilah yang menjadi harapan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam syiar bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram itu ditetapkan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Dia menentukan ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 yang mulia di antaranya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan mulia. Imam An-Nawawi menjelaskan para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan bulan-bulan haram, tetapi mereka sepakat amal saleh di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah antara 2 sampai 10. Kalau di bulan Ramadan dilipatkan 10 ke atas. Sehingga di bulan-bulan haram ini wa may yu'azzim sya'airallahi fa huwa min taqwal qulub. Maka siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu termasuk tanda ketakwaan hati. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah puncak dari apa yang disebut bulan-bulan haram itu. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fi ahabbu ilallahi min hadzal ashar
Tidak ada amal saleh, tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada yang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Tidak ada hari-hari lain di mana amal-amal saleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadin fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah tidak juga jihad fi sabilillah bisa melampauinya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Wala jihadin fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa amwalihi, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa dirinya, jiwanya, dan seluruh hartanya. Semalam yarji' minhu syai'an, kemudian tidak ada satupun, sedikit pun yang kembali dari itu. Berangkat jihad, bawa diri, bawa harta semuanya, lalu hartanya semuanya habis fisabilillah, nyawanya juga habis fisabilillah, itu baru bisa menyamai amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Maka mari kita persiapkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagai tempat untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka nanti puncaknya adalah mengalirkan darah hewan kurban. Di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyriknya, mana yang lebih memungkinkan. Dan ini adalah syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita membahas tentang kunci mengelola hati dan pikiran. Hati dan pikiran ini dalam bahasa Arab memiliki istilah spesifik, gabungan di antara keduanya disebut fuadun. Fuad. Fuad itu gabungan aksi antara hati dan pikiran yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati dan pikiran, kebalik ya, hati dan pikiran, sesungguhnya semua itu akan ada pertanggungjawaban yang diminta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ketika malam ini kita membicarakan kunci mengelola hati dan pikiran supaya dia dipertanggungjawabkan dengan baik di sisi Allah adalah sebagaimana kita membicarakan kunci mengelola telinga dan mata dan lisan yang juga akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena hati dan pikiran ini berada di dalam al-fuadu, itu ada di dalam, maka dia menempati posisi yang lebih urgent untuk dibicarakan. Karena sesungguhnya pada asasnya innallaha la yanzuru ila wujuhikum wala ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada badan-badan kalian, jasad-jasad kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya ke dalam hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Ini menunjukkan urgensi membicarakan hati dan pikiran ini supaya on the track. Maka di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, "Wala tuhzini
yauma yub'atsun yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah ya Allah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari yang tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Maka kunci mengelola hati dan pikiran, pertama-tama hati itu sehat, hati itu selamat, hati itu bersih. Dari mana? Dari dua perkara. Yang pertama dosa-dosa, yang kedua penyakit hati, ad-dunub wa amradul qulub. Kunci mengelola hati dan pikiran pertama-tama adalah menjaga salimnya hati, menjaga kebersihannya hati, menjaga keselamatannya hati, menjaga kesehatannya hati. Dari apa? Dari dua perkara. Yang pertama dosa-dosa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya Al-Quranul Karim ini menjelaskan kepada kalian apa penyakit kalian dan apa obatnya. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obatnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati dan pikiran yang mudah dikelola pertama-tama karena dia bersih dari dosa-dosa. Dosa-dosa itu merusak dan mengganggu. Dalam penyampaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali seorang anak Adam berdosa, maka Allah meletakkan noktah hitam di hatinya. Kalau dia memohon ampun kepada Allah, maka noktah hitam itu terhapus. Tapi kalau dia berdosa lagi, maka bertambah lagi noktah hitamnya. Dia berdosa lagi, bertambah lagi noktah hitamnya, sehingga hati pun akhirnya diliputi oleh noktah hitam. Sehingga dengan begitu suara nurani tidak bisa keluar untuk didengar oleh akal pikiran. Maka yang didengar oleh akal pikiran sesudah itu bukan lagi suara yang jernih dari dalam nurani, tetapi getaran kesakitan dari hati yang sudah tertutup oleh noktah-noktah hitam dosa-dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dosa-dosa itu seperti luka-luka. Semakin banyak luka-luka yang diderita seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk mati. Maka demikian pula hati yang banyak dosa, maka dia banyak luka. Dan peluangnya untuk menjadi hati yang mati, qalbun mayyit, menjadi lebih besar. Maka seorang mukmin menyadari bahwa ada tugas yang secara periodik harus dia lakukan terkait hatinya, yaitu membersihkannya dari dosa-dosa dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan contohnya kepada kita, meskipun beliau sebenarnya tidak perlu memberi contoh. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat ismah, maksum, dijaga Allah dari dosa-dosa dan diampuni Allah atas apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Tetapi inilah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu ilallah fa inni atubu ilallahi kulla yaumin sab'ina marrat wa fir riwayah mi'ata marrat. Bertobatlah kalian kepada Allah,
Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari 70 kali, atau dalam riwayat lain setiap hari 100 kali. Dan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, dijaga Allah dari dosa, yang telah dijamin ampunan untuk beliau apa yang pernah terjadi maupun apa yang belum terjadi. Beliau menuntunkan kepada kita untuk selalu membersihkan hati dari dosa-dosa dengan mohon ampun, dengan bertaubat, dengan beristighfar kepadanya. Maka hendaklah kita menyibukkan diri dengan istighfar, supaya kalau bisa tidak sempat berdosa karena sibuk istighfar. Jangan sampai sebaliknya ada orang yang sibuk berdosa sampai tidak sempat beristighfar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ini bercermin, Bapak Ibu, seusai salat, zikir apa yang dituntunkan? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Versi pendek. Yang bapak-bapak yang zikirnya panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan seterusnya. Tapi poinnya satu, Pak. Setelah salat itu ibadah. Setelah salat saja istighfar. Apalagi setelah maksiat. Lawang salat itu bentuk ketaatan terbaik kepada Allah. Setelah salat pun kita dituntun untuk istighfar. Apalagi setelah yang lain, harus lebih banyak lagi istighfar. Maka dikatakan, kalau kita merasa berdosa, maka kita harus segera beristighfar. Tapi kalau kita merasa tidak punya dosa, istighfarnya harus lebih banyak lagi. Karena tidak mungkin tidak punya dosa itu. Itu hanya perasaanmu saja, gitu. Ibunda kita Aisyah mengatakan, tuba liman wajada fi kitabihi 'indallahi istighfaran katsira. Akan bahagia, beruntung orang yang mendapati dalam kitab catatan amal yang diberikan Allah kepadanya nanti isinya istighfar yang banyak. Maka luar biasa yang dikatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, jika engkau tidak sanggup berlomba-lomba dengan orang-orang soleh dalam amal kebaikannya, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya, bukan dalam dosanya. Berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Maka inilah kunci mengolah hati dan pikiran, karena memang dosa selain punya dampak di akhirat, sudah punya dampak di dunia. Dampak dosa di dunia itu ke atas menghalangi doa-doa kita. Dari atas menghalangi karunia Allah yang akan turun kepada kita. Di dalam diri merusak kelezatan beribadah yang seharusnya kita raih. Jadi dosa-dosa ini sumbat ke atas, menyumbat dosa-dosa, doa-doa kita. Kita berdoa kepada Allah, kok tidak diijabah? Kita memohon kepada Allah, kok tidak dikabulkan? Barangkali salah satu sebabnya kita telah menutup jalur naiknya doa-doa kita dengan dosa-dosa kita. Demikian pula dosa-dosa itu menghalangi kita dari menikmati rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin barangnya ada, uangnya ada, apanya ada, tetapi tidak nikmat. Karena nikmat itu yang bagi Allah. Makanan mahal, diracik chef ternama, bahan-bahannya langka, bumbunya khusus dan rahasia. Makanan seperti itu ada harganya, bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kalau Allah hendak mencabut nikmat makan itu mudah, sariawannya kambuh, Pak.
Sakit giginya muncul, Pak. Perutnya mules, pengen ke toilet terus, Pak. Mudah sekali. Nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Petani di pedalaman Jombang sana nyangkul dari jam 7 sampai jam setengah 10. Jam setengah 10 istrinya datang, bawa cerek isinya teh panas, wangi, sepet, legi, kental. Ditambah ketan ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, habis macul menikmati itu. Nikmatnya luar biasa. Dosa-dosa kadang-kadang yang menghalangi kita dari menikmati semua itu. Kasur yang empuk, mendut-mendut, harganya mahal, atau kamar hotel yang mewah, layanannya setara bintang 7, Pak. Bukan punya obat sakit kepala. Bisa dibeli, bisa dibayar. Di Dubai ada di Burj Al Arab satu manajemen hotel yang menawarkan layanan bintang 7 semalamnya 350 juta rupiah. Apakah tidur di tempat seperti itu pasti nyenyak? Kalau saya jelas tidak nyenyak, mikir bayari. Kalau dikasih gratis, kalau dikasih gratis juga mikir, ini mbok mentahnya saja toh ya. Tapi yang namanya anak pemulung kadang-kadang Pak lugu dan polos, bantalan kayu, alasnya kerdus, selimutnya koran. Nyenyak. Insyaallah. Tapi yang lebih menohok adalah yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri kepada seseorang yang lapor. Ya Imam, katanya dosa-dosa itu menghalangi rezeki. Lah nyatanya saya ternyata dulu waktu masih agak soleh-soleh dikit, itu malah susah hidupnya. Sekarang begitu, wes apa-apa biasa wae. Dosa yang ngicip-ngicipi sidik, itu ternyata sekarang omset meningkat. Tender dapat, proyek jalan, margin tinggi. Berarti hadisnya itu apa ya? Keliru ya. Kok saya dulu waktu agak-agak soleh itu malah seret, sekarang begitu icip-icip dosa itu santai aja kok jadi lancar. Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau semalam qiyamul lail? Kata orang itu, enggak. Kata Imam Hasan Al-Basri, rezeki Allah itu jangan kau kira hanya berupa harta. Kalau karena berdosa kepada Allah, rezeki dicabut oleh Allah, maka banyak orang mati mendadak. Kenapa? Karena maksiat cabut rezekinya. Maksiat cabut rezekinya. Enggak, bukan begitu. Rezeki paling awal yang akan dicabut Allah darimu adalah kemesraan dengannya. Kalau engkau berdosa kepadanya, maka dia tidak akan sudi lagi untuk membangunkanmu supaya bermesra-mesra denganmu di sepertiga malam terakhir. Itu hukuman berat untukmu karena dosa. Jadi kenikmatan ibadah pun itu terhalang juga oleh dosa-dosa. Maca Quran kok rasane abot. Tilawah sak juz sedina tidak tercapai gitu. Mungkin kita perlu awali sebelum tilawah istighfar dulu supaya kita bisa menikmati kalamullah. Mau sholat kok rasanya aras-arasen. Krungu adzan zuhur, kudune begitu. Ayo zuhur. Tapi malah bilang, ya malah wis zuhur. Malah wis asar. Malah wis maghrib. Mungkin yang kurang istighfarnya. Karena dia membuat kita tidak nyaman dalam ibadah. Pengajian, Ustaz kok omongannya nyengit lagi. Kok nyindir-nyindir aku lagi. Padahal nggak nyindir. Padahal memang hanya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nah, mungkin yang kurang istighfarnya. Karena kurang bisa menikmati apa yang disampaikan. Ini contoh.
Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa dia adalah pembersihan hati kita dari dosa-dosa yang akan membuat hati kita dan pikiran kita mudah dikelola. Kalau dosa menjadi noktah-noktah hitam di sana, maka hati menjadi rusuh, susah untuk dikelola. Dan istighfar, taubat, fadilahnya begitu besar di sisi Allah. Orang yang bertaubat itu lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang bertaubat itu lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa. Dalam hadis Nabi SAW, beliau menyatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, jika kalian tidak pernah berdosa, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Lalu Allah ganti dengan satu kaum yang dia berdosa, lalu mohon ampun, lalu Allah pun mengampuninya. Jadi Allah lebih cinta kepada orang yang mau bertobat daripada orang yang tidak pernah berdosa. Dalil lain, hadis Nabi SAW, seorang pendosa dan seorang nabi dari Bani Israel berjalan di satu padang pasir. Sepanjang perjalanan awan menaungi mereka. Nabi kan maksum, tidak pernah dosa. Sedangkan satu orang yang dalam perjalanan itu adalah dia berdosa, tapi dia terus bertobat di situ, mohon ampun kepada Allah. Jalannya kemudian ada pertigaan, satu ke kanan, satu ke kiri. Si nabinya ini sudah pede, aku ini nabi, kekasih Gusti Allah. Pasti ini awannya itu memayungi aku. Tapi begitu dia berjalan makin ke jauh di persimpangan itu kok makin panas. Ternyata awan itu tidak menaungi si nabi, tapi menaungi si pendosa yang bertobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar taubat kita itu dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri menjadi solusi untuk semua orang yang datang kepadanya mengadukan masalah. Ada orang datang, wahai Imam, saya sudah lama menikah, belum punya anak. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya punya utang yang besar. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya dulu orang yang terhormat tetapi terkena fitnah sehingga sekarang saya menjadi sampah masyarakat. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, dulu saya seorang penguasa yang berpengaruh tetapi sekarang menjadi buronan. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, istri dan anak-anak saya sulit diatur. Mereka selalu membantah apa yang saya katakan dan tidak mau diajak ke dalam kebaikan. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Semua masalah perbanyaklah istighfar. Karena mungkin kita bukan kurang mikir solusi, tapi kurang istighfar. Tabaraka rahmat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi juga membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati itu selain dosa-dosa adalah gangguan yang tidak boleh diabaikan. Karena penyakit-penyakit hati itu menjadikan kita levelnya bukan digoda syaitan, tapi menggoda syaitan. Ini ada dalam dialog antara Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya. Ada murid yang mengadu, wahai Imam, katanya berzikir itu bisa mengusir syaitan. Saya sudah mencoba untuk terus berzikir, tapi rasanya kenapa syaitannya datang terus membisik-bisikkan keburukan di hati saya. Kenapa kira-kira ya Imam? Imam Al-Ghazali menjawab, bagaimana sekiranya dirimu menghalau anjing dengan tongkatmu atau cambukmu atau melemparinya dengan batu. Hush pergi, kamu ngomong sama anjing begitu, mengusirnya pergi. Tapi kamu mangku piring besar, isinya jeroan, isinya tulang-tulang, isinya makanan yang disukai anjing itu. Apa yang akan terjadi? Kata muridnya, ya Imam, kalau aku mengusir anjing
dengan suaraku, dengan lemparanku, dengan tongkatku, dengan cambukku. Tetapi aku memangku makanan yang disukai anjing berupa jeroan dan tulang-tulang, maka niscaya anjing itu akan tetap datang dan datang lagi. Kata Imam Al-Ghazali, engkau benar Pak. Sama kita mengusir syaitan dengan zikir kita. Tetapi kalau dalam hati kita, kita menyajikan untuknya makanan yang sangat disukainya, maka tentu itu akan membuatnya datang dan datang terus. Apakah makanan yang disukai oleh syaitan itu, wahai guru? Kata Imam Al-Ghazali, yang disukai oleh syaitan adalah penyakit-penyakit hati. Sombongmu, riakmu, ujubmu, tamakmu, serakahmu, dengkimu, hasadmu, semua yang ada di situ itu sangat disukai oleh syaitan. Maka tak peduli bagaimana engkau beribadah, sholatmu rajin, puasamu terus, zikirmu tak putus, jangan heran kalau syaitan tetap suka berselancar di dalam darahmu, berpusat ke dalam hatimu. Karena apa? Karena ada makanan lezat di sana. Itulah level manusia yang keren. Bukan digoda setan, tapi menggoda setan. Setan, sini dong, tak kasih maem, enak. Karena sarjana penyakit-penyakit kita. Maka bukan hanya dosa yang harus kita bersihkan dari hati kita, tetapi juga amrodul qulub atau penyakit-penyakit hati. Nah, kalau sudah penyakit hati, maka lagunya tombok hati. Tombok hati berarti ada 5. Yang pertama, maca Quran angen-angen sak maknani. Obat terbaik bagi penyakit hati adalah Al-Quranul Karim yang ditadabburi. Karena bagaimana mungkin ujub tidak sembuh kalau membaca Al-Quran menemukan kisah orang-orang mulia yang jauh lebih dahsyat daripada diri kita. Aku ganteng, baca surah Yusuf, enggak ada apa-apanya. Aku gantengnya belum sampai bikin orang iris-iris jari sampai enggak terasa. Kan gitu. Aku kaya, baca Quran, kisah Sulaiman alaihissalam. Wah, belum ada apa-apanya. Terus Sulaiman aja ngomong, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Maka sombong karena kekayaan runtuh Pak di situ. Apalagi kalau mengingat itu Sulaiman baru makhluk, bagaimana dengan Allah yang maha kaya? Tamak Pak, serakah. Pengen ini. Baca kisah Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dikarunia semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Wah, repot ini tiru-tiru Qarun ini kita. Sombong. Bahkan sombongnya karena rajin ngaji, Pak. Ada enggak orang sombong karena rajin ngaji? Ada. Lalu kemudian merasa, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia si Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah, kata iblis. Padahal klaim itu salah, Pak. Orang sombong itu kan bukan karena dia punya kelebihan, tapi kurang wawasan. Mainnya kurang jauh. Loh, masa iblis toh bilang api lebih baik daripada tanah, padahal jelas api itu membakar, merusak, menghancurkan. Dia itu tidak bisa hidup kalau tidak menghancurkan yang lain. Kan kalau nggak ada dibakar, dia mati. Baunya busuk, panas, hangus, kotor. Api. Tanah, Pak. Lembut, teguh, tawadhu, menyimpan unsur-unsur baik, menumbuhkan tetumbuhan, menjadi sarana bagi orang lain untuk menjadi lebih baik, untuk berkembang, mekar, berbuah, berbunga. Indah sekali sifat tanah. Dan yang jelas, ini yang juga tidak diketahui iblis,
Korek api dari dulu harganya segitu-gitu saja, tapi harga tanah naik terus, Pak. Iya, harga tanah naik terus, maka jadi manusia itu harus seperti tanah, harganya naik terus, Masya Allah. Itu ujub, sombong, serakah, dengki. Apanya yang mau didengkikan? Kalau kita membaca Al-Quran Karim, membaca keagungan Allah, sifat-sifat mulia Allah, menyaksikan akibat dari kedengkian, seperti saudara-saudara Yusuf, menyaksikan akibat dari kedengkian, seperti putra Adam katanya, menyaksikan akibat dari kedengkian, seperti iblis yang terusir dari surga. Penyakit-penyakit itu hilang. Maca Quran, angen-angen sak maknane. Yang lain bisa ditambahkan, tapi menurut saya ini yang paling mendasar. Maca Quran, angen-angen sak maknane. Ya yang lain, wetengiro ingkang luwe, kalau kuat puasa sunnah, jalani puasa sunnahnya sejauh kemampuan kita. Salat wengi lakonono, qiyamul lail, istiqomahkan, Pak. Karena ahabul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai Gusti Allah itu yang dawam, yang kontinu, yang terus-menerus meskipun sedikit. Wah, Ramadan itu saya sudah the best ya Pak Ustadz. Tiap malam bisa tarawih, sebelum sahur masih nambah tahajud, sholat duhanya jalan, wis keren itu. Tapi sawalan di mana-mana, halal bihalal, banyak undangan. Lalu kemudian gampang capek sehingga tidak sempat qiyamul lail. Kalau bisa tetap kita lestarikan, meskipun mungkin panjang sholatnya tidak seperti Ramadan, jumlah rakaatnya tidak sebanyak Ramadan. Katakanlah istiqomah, bangunnya setengah jam sebelum subuh, 2 rakaat diniati tahajud, 1 rakaat diniati witir. Tapi continue itu lebih baik daripada yang maksakan. Saya mau qiyamul lail, mulai ba'da isya, selesai menjelang subuh, 3 malam berturut-turut. Malam keempat masuk rumah sakit, kena tipes. Lalu tidak berlanjut. Itu kalah utama daripada yang sedikit-sedikit tetapi dawam. Salat wengi lakon. Zikir wengi engkang suwe. Nah, ini wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Istighfar di waktu menjelang subuh. Itu indah sekali. Itu bersih sekali untuk menyingkirkan penyakit-penyakit hati dari diri kita, menjadi lapang dadanya, menjadi terasa penuh dengan karunia Allah di dalam jiwa kita. Ini membersihkan dari penyakit hati. Ditambah wong kang soleh kumpulono. Ini yang kadang-kadang agak berisiko, Pak. Karena saya merasa kalau kumpul sama orang soleh itu kok ya diajak makan terus itu. Ini orang soleh kalau diajak kumpul kok ajaknya makan gitu ya. Karena memang murah hati, pengennya itu jajaki, pengennya itu traktir, pengennya itu Masya Allah. Jadi wong kang soleh kumpulono, hati-hati berat badan. Itu yang sangat penting. Ini kunci mengelola hati dan pikiran, pertama-tama dengan membersihkannya. Membersihkan itu dari 2, dari dosa dan dari penyakit hati. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci mengelola hati dan pikiran adalah, kalau kita berkaca pada surah Alam Nashrah laka sadrak. Maka tadi sudah kita lapangkan dada kita dari dosa-dosa dan dari penyakit hati. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Maka yang berikutnya adalah, dan telah kami letakkan beban-beban berat yang kemudian membebani punggung. Apa beban berat itu, Pak? Keinginan untuk berhasil. Keinginan untuk sukses.
keinginan untuk bisa menguasai takdir. Maka itu harus kita letakkan, karena tugas kita berusaha, tugas kita berjuang. Dan berjuang itu Pak, lebih keren daripada hasilnya. Berjuang itu lebih keren daripada hasilnya. Contoh Sayyidah Hajar, anaknya nangis, bekalnya habis, susunya sudah tidak keluar, kejer anaknya sampai seperti orang sekarat, maka dia berupaya, dia berjuang naik ke atas bukit Sofa. Dari bukit Sofa, ngelihat kanan, ngelihat kiri, ngelihat atas, ngelihat bawah, apa ada yang bisa menyambung hidupnya dan anaknya, dia tidak dapati. Larilah dia ke bukit Marwah. Bapak-bapak sekarang kalau sa'i antara Sofa dan Marwah, atasnya dipasi atap, bawahnya keramik dingin, AC-nya sembribit, bukitnya sudah dialuskan, rutenya dilandaikan, ya. Wes saking kepenake. Lah kalau dulu itu turun dari bukit Sofa, yang ngrekel-ngrekel tenan. Dan tanah, pasir, batu tajam-tajam bisa melukai kaki. Panas terik membakar dari atas, pasirnya terasa membara di bawah. Itu yang dialami Sayyidah Hajar pada saat itu. Lari dari Sofa ke Marwah. Ngelihat lagi, ada enggak? Enggak ada. Balik lagi ke Sofa. Balik ke Marwah lagi. Balik ke Sofa lagi. Sampai ke Marwah lagi. 7 kali. Pada saat itulah Allah menurunkan pertolongan. Jibril alaihissalam memukulkan sayapnya di bumi di dekat kakinya Nabi Ismail yang lagi nangis. Memancarlah air zam-zam di situ. Maka Hajar bergegas, dalam bahasa kuno, zam itu artinya kumpul. Ditutupi pakai bebatuan, dibatasi. Supaya takutnya airnya itu mengalir kemana-mana terus nggak bisa dipakai. Padahal kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, Ibunda Hajar, kalau saja dia tidak mengintervensi dengan memagari air yang memancar itu, niscaya hari ini kota Makkah memiliki sungai. Jadi karunia Allah itu kalau sudah diintervensi kekhawatiran manusia menjadi terbatas. Semula mau jadi sungai, tapi karena Hajar khawatir nanti airnya hilang, maka kekhawatiran itu menjadikan dia cuma jadi mata air. Zam-zam, ngumpul. Nek saya jadi Hajar, nek saya loh. Mungkin komentar pertama adalah, ya Allah, nggak dari tadi loh ya. Bolak-baliknya antara Sofa dan Marwah, ternyata airnya memancar di kakinya Ismail itu. Nah, itu kan komentar paling wajarnya adalah, ya Allah, nggak dari tadi loh ya. Tapi coba perhatikan Pak, yang menjadi bagian penting dari haji, sa'inya atau air zam-zamnya Pak? Jenengan tidak sa'i, hajinya sah betul? Sah. Tapi kalau nggak minum air zam-zam, hajinya sah betul? Sah, nggak masalah. Nggih, betul. Jadi berjuangnya meskipun tidak ada hasilnya dalam tanda kutip, itu lebih penting daripada hasilnya. Ini bukan zam-zam sepertinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, air di Gresik nikmat sekali Pak. Kayak ada manis-manisnya. Ini ya menunjukkan bahwa yang namanya ikhtiar itu lebih penting daripada hasil. Dulu pada awal risalah Nabi SAW itu disifati oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir-hampir kamu bunuh diri, menghancurkan dirimu sendiri, membinasakan dirimu sendiri kalau mereka tidak mau beriman karena seruanmu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Wahai Muhammad, hampir-hampir kamu membinasakan dirimu sendiri karena
mereka tidak mau beriman kepada kebenaran yang telah kami turunkan kepadamu. Jadi dahulu Rasulullah sampai merasa begitu. Lalu Allah menghibur dengan mengatakan, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugasmu cuma menyampaikan. Tugasmu cuma berusaha. Hasilnya di sisi Allah. Hakikat paling keras yang menghantam dada Rasulullah bahwa tugasnya hanya berikhtiar dan hasil semata di tangan Allah adalah pamannya Abu Talib. Orang yang paling banyak membela beliau, orang yang paling besar jasanya untuk dakwah beliau, melindungi beliau. Tapi hidayah bukan milik Muhammad SAW. Hidayah itu miliknya Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka di sini kita menyadari dalam segala hal tugas kita mengikhtiarkan yang terbaik. Hasilnya pasrahkan kepada Allah. Dan tugas kita meniatkan semuanya untuk Allah, mengorientasikannya kepada Allah. Ada nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri itu agak unik. Tapi mari kita renungkan, Pak. Imam Ats-Tsauri pernah menyampaikan nasihat, bunyinya, "I'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha." Beramalah untuk duniamu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di sana, dan beramalah untuk akhiratmu seukur kadar engkau akan tinggal di sana berapa lama. Coba kita cerna nasihat ini. Hidup di dunia berapa tahun, Pak? Rata-rata umat Nabi SAW 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Hidup di dunia 60-70 tahun. Hidup di akhirat berapa lama, Pak? Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau begitu, sehari kita dikasih 24 jam melaksanakan nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Berapa jam untuk akhirat, berapa jam untuk dunia? Piye begini? Wong ini 70 tahun, yang ini tak terhingga. Gimana baginya 24 jam untuk berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat itu? Nah, akhirnya kesimpulannya nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa dilakukan dengan membagi 24 jam kita berapa dunia, berapa akhirat. Nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri hanya bisa dilaksanakan dengan cara meniatkan seluruh diri kita untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Loh, kalau makan, iya niatkan untuk Allah, untuk ibadah, untuk ketaatan. Loh, nek tidur menghimpun tenaga supaya bisa taat kepada Allah. Loh, nek mandi membersihkan diri supaya sah dalam beribadah kepada Allah. Opo wae, niatkannya ujungnya kepada Allah. Itu kunci mengolah hati dan pikiran kita. Semuanya untuk Allah. Nek kata orang Jawa soal dunia, tenang. Kenapa? Tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Paham, Pak? Orang kalau membeli sapi pasti dapat tali. Kenapa? Karena nggak bisa dibawa sapi itu tanpa tali. Tapi kalau membeli tali, saya belum pernah dengar ada toko jualan tali, program promonya berhadiah sapi. Itu belum pernah dengar. Jadi orang kalau membeli sapi, dia dapat tali. Orang kalau meniatkan untuk akhirat, dunianya pasti dapat. Karena kita nggak akan sampai ke akhirat tanpa lewat dunia. Tetapi kalau orang meniatkan tali, membeli hanya dunia, dia tidak mendapatkan akhiratnya. Ini orang Jawa itu pintar. Tuku sapi oleh tali, tuku tali orang oleh sapi. Itu jelas. Jadi orientasinya di sini adalah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam semua ikhtiar-ikhtiar kita. Hasilnya sudah ditetapkan oleh Allah, ya.
Hasilnya sudah ditetapkan oleh Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tugas kita full berikhtiar. Tugas kita full berupaya, mengupayakan yang terbaik dengan niat tadi untuk mengabdi kepada Allah sampai ke akhirat. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kunci untuk mengelola hati dan pikiran berikutnya, yakinlah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah telah menjanjikan 2 kemudahan mengiringi 1 kesulitan. Maka tidak mungkin 1 kesulitan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Perhatikan tafsirnya, kata Ibnu Mas'ud, tidak mungkin 1 kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Penjenengan kalau baca terjemah Quran, kesulitannya ada berapa, kemudahannya ada berapa? Sama-sama 2 ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 2 lawan 2 ya. Kok nggak cocok tafsirnya Ibnu Mas'ud? Cocok Pak, karena ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada yang disebut sebagai ma'rifah, ada yang disebut sebagai nakirah. Ma'rifah ditandai definitif dengan alif lam. Perhatikan bahwa kesulitannya di 2 ayat ini, dua-duanya menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Semua kesulitan pakai alif lam. Kalau ada alif lamnya, meskipun disebut 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali dalam 1 kalimat, maka itu tetap 1. Karena ada alif lam, 1 dan definitif, 1 kesulitan dan terbatas. Perhatikan kemudahannya. Yusran, yusran, pakai alif lam enggak? Enggak, maka nakirah. Nakirah artinya undefinite, tidak terbatas. Jadi ayat ini terjemah tepatnya sebenarnya berbunyi, maka sesungguhnya beserta 1 kesulitan yang terbatas, terdapat 2 kemudahan yang tidak terbatas. Masya Allah. Maka sesungguhnya beserta 1 kesulitan yang terbatas, terdapat 2 kemudahan yang tidak terbatas. Maka ini kayak meme itu ya. Tenang no pikirmu. Karena beserta 1 kesulitan yang terbatas, terdapat 2 kemudahan yang tidak terbatas. Ini kunci mengelola hati dan pikiran kita. Tenang no pikirmu, bersama 1 kesulitan yang terbatas, ada 2 kemudahan yang tidak terbatas. Ibnu Mas'ud memberi keterangan, kalau 1 kesulitan masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan pertama akan datang untuk mengusir dia dari dalam lubang itu, lalu Allah menurunkan kemudahan kedua untuk memperbesar lubang itu. Itu lubang itu maknanya jiwa manusia. Kita biasanya kalau ada kesulitan datang, paling tidak ada 2 hal. 1, kita berusaha untuk menyelesaikannya, sehingga kita mengasah keterampilan-keterampilan kita. Lalu kita bertakwa kepada Allah dengan takwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dijadikan jalan keluar dari masalahnya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kunci mengolah hati dan pikiran berikutnya di ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Kalau selesai dari 1 urusan, jangan biarkan nganggur lama-lama. Segera tunaikan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka hidup dengan planning yang baik, rencana-rencana yang baik, supaya apa? Selesai 1 kebaikan, segera susuli kebaikannya. Selesai kebaikan, susuli kebaikan. Susuli 1 kebaikan, susuli kebaikan. Supaya apa? Setan nggak punya kesempatan untuk menyisipkan agenda-agenda keburukan dalam hidup kita. Ini kunci mengolah hati dan
pikiran. Jangan kosong, jangan nganggur, jangan jeda. Selesai kebaikan, lakukan kebaikan yang lain. Teruskan. Karena apa? Dunia ini tempat menanam, akhirat tempat memanen. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kunci berikutnya, berharaplah hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti kecewa. Termasuk kepada saya. Jadi harus segera diakhiri pengajian ini. Kalau lama-lama nanti banyak kecewa. Gitu ya Pak. Jadi berharapnya lalu pada semua hal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap, merindu, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada nasihat Imam Syafi'i. Idza khalan nasu minka fil karbi. Kalau manusia menyingkir, pergi menjauh darimu di saat engkau dalam kesulitan, fa'lam bi anna Allah nafsahu yuridu ayyatawalla amrak. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang ingin menolongmu untuk mengurus urusanmu. Dia tidak ingin melibatkan makhluk-makhluknya. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah hendaklah kita berharap. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.